Nukliusnya kader PDI Perjuangan itu pasti kader ideologi. Dan kalau ikatannya atau tautannya adalah atau dasarnya adalah ideologi, memang walaupun mungkin secara struktural tidak lagi di dalam, tetapi automatically kita akan terbangkil karena alasan ideologi. Ibu Megawati adalah living ideology. Jadi perwujudan ideologi Pancasila, Soekarnoism ada di beliau, dan itu yang membuat kita semua respect sama beliau. Beliau tidak hirau, tidak tergiur dengan iming-iming jabatan ketika itu harus melacurkan ideologi. Jadi pakunya ideologi Pancasila khususnya PDI Perjuangan ada di Ibu Mega. Oleh karena itu wajar jika teman-teman merasa bahwa wah ini simbol ideologi kita terganggu, lalu secara tanpa dikomando pun bergerak walaupun mungkin sudah sangat lama tidak aktif di kepartaian. Karakter kadernya lebih cocok DNA-nya itu oposisi. Jadi ketika beroposisi aktualisasinya itu kelihatan. Jangan alergi juga dengan mau disebut oposisi, penyeimbang, tetapi harus ada ini. Demi apa? Demi hikmat dan kebijaksanaan. Saran saya bagi PDI Perjuangan adalah datang ke rakyat, meminta maaf ke rakyat, basuh kaki rakyat, dan setelah itu tidak perlu banyak bicara memberikan pepatah-pepatah kepada rakyat. Satu saja PDI Perjuangan minta sama rakyat, tolong rakyat percaya kami, gunakanlah kami sebagai alatmu, dan betul-betul jadi alat rakyat, bekerja untuk rakyat, itu yang dibutuhkan, dan PDI Perjuangan akan besar. Kalau seperti itu maka diskursus yang terjadi, perbedaan pandangan, itu bukan personal feeling, bukan persoalan pribadi. Ini adalah semata-mata hikmat dan kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan konsep. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa nih dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini saya ajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan sahabat saya. Saya perkenalkan Bung atau Kang Syarif Bastaman. Selamat datang Kang Syarif. Selamat datang, selamat sore Bung. Selamat sore. Ini juga kader militan PDI Perjuangan. Tapi tidak dalam struktur, dijauh gitu kan. Tapi nasionalisme, bagaimana melihat partai ini, proses dibangunnya sampai hari ini tetap masih on seperti yang dulu. Begitu ya, Bung Syarif? Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Saya lama sekali nih kita ketemu nih, Kang. Terima kasih undangannya, Bung. Ya, Kang, sebagai kader, kemarin saya juga undang Bung Yakobus Mayong Padang atau Bung Kobu. Sahabat saya. Sahabat juga ya. Saya tahu kalau namanya dari Wong Cilik itu pasti bersahabatnya kuat. Dan saya tanya, pertanyaan pertama adalah, ini kan isu atau rumors atau semacam upaya kooptasi atau mengambil alih PDI Perjuangan itu dalam situasi sekarang ini, apa komentar dia? Wah, dia bilang malah terkonsolidasi gitu kan, dari mana-mana. Ini jawabannya saya kira dia mau marah, tapi dia bilang bagus juga ini, malah jadi terkonsolidasi. Nah, komentar Bung Syarif gimana nih? Iya, saya kira memang kan nukliusnya kader PDI Perjuangan itu pasti kader ideologi. Dan kalau ikatannya atau tautannya adalah atau dasarnya adalah ideologi, memang walaupun mungkin secara struktural tidak lagi di dalam,
tetapi automatically kita akan terbangkil karena alasan ideologi. Jadi bagi kader PDI Perjuangan ideologis selalu berkesimpulan bahwa PDI Perjuangan ini harus dominan di Indonesia ini, karena kami yakin ideologi yang kami anut itu yang paling pantas untuk bisa mengabadikan, ya, mempertahankan keindonesiaan kita. Karena kita punya Pancasila dengan pemahaman yang sangat dalam, begitu, tanpa kompromi. Dan juga kami memahami ajaran Trisakti Bung Karno yang kami sadari dari hari ke hari semakin relevan untuk ke dunia ini. Terpanggilnya lagi untuk kemudian kita solid itu bukan karena kekuasaan, tetapi karena kita semua secara otomatis, secara spontan terpanggil karena merasa bahwa wah, ideologi bisa terancam. Tapi saya juga sama sependapat, karena dari dulu soal jabatan ini, Ibu Mega itu dia sebagai ketua umum nggak terlalu ini walaupun Jokowi waktu memimpin 10 tahun, ada satu peristiwa di mana dia saya minta 11 menteri, kalau kurang moh gitu kan. Tapi nggak dikasih, hanya beberapa juga tuh, dia juga diam juga, nggak ada. Dia menghormati karena Jokowi itu kan yang diusung, bukan didukung, tapi usung utama gitu kan. Ibu Megawati adalah living ideology. Jadi perwujudan ideologi Pancasila, Soekarnoism ada di beliau, dan itu yang membuat kita semua respect sama beliau. Beliau tidak hirau, tidak tergiur dengan iming-iming jabatan ketika itu harus melacurkan ideologi. Jadi pakunya ideologi Pancasila, khususnya PDI Perjuangan, ada di Ibu Mega. Oleh karena itu wajar jika teman-teman merasa bahwa wah, ini simbol ideologi kita terganggu, lalu secara tanpa dikomando pun bergerak, walaupun mungkin sudah sangat lama tidak aktif di kepartaian, tetapi ideologi kan embedded, ya, di dalam. Dan itu jutaan itu, kalau mereka, apalagi sekarang namanya situasi keadaan ekonomi, kemiskinan makin melebar. Itu potensi mereka itu menyatu di dalam, tanpa ada yang mengomando, kita bergerak sendiri. Kita ingin negara ini utuh, Pancasila ini terejawantahkan, begitu. Dan itu cita-cita semua Soekarnois. Di mata Soekarnois seperti saya, Pancasila ini kan sequence. Sila satu, jadi orang Indonesia itu pertama harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua harus berkemanusiaan. Nah, kita semua harus bersatu. Lalu kita harus menjalankan prinsip demokrasi. Untuk apa? Untuk sila kelima. Iya, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Jadi itu tujuan dari seluruh Pancasila, ya, sila kelima. Nah, ketika sekarang gap antara si kaya dan si miskin sangat lebar, Gini ratio kita melebar, kemudian jumlah kemiskinan makin tinggi. Menurut PBB kan 170 juta dengan ukuran 100.000 per hari. 170 juta penduduk Indonesia miskin. Iya, artinya sekitar 60%. Ya, itu ada penelitian juga. Betul. Tapi kan kemudian BPS menurunkan menjadi 30.000. Iya. Jadi mengentaskan kemiskinan kita itu, instead of berusaha mensejahterakan rakyat, tetapi ukurannya diturunkan menjadi jauh lebih rendah. Ini sesuatu yang menurut saya akal-akalan, dan bagi kita itu sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu kita bergerak, kita secara tidak sadar mengkonsolidasi untuk menyelamatkan rakyat. Karena saya pikir sebetulnya kita tidak punya ruang mewah sekarang ini untuk katakanlah melakukan political maneuvering untuk kekuasaan, karena kita ini sudah sedang serba berkesempitan. Ya, rakyat sangat menunggu, tidak bisa makan, kemiskinan sangat tinggi, maka sebetulnya seluruh energi kita harus sebetulnya untuk rakyat. Lupakan apapun itu konflik elit, apalagi konflik yang sekedar
personal konflik ya, karena hard feeling begitu segala macam. Ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita menolong rakyat yang semakin hari semakin miskin. Hanya saya ini ya, ada semacam gundah atau prihatin ketika keadaan ini, kemiskinan makin meningkat, kekerasan makin meningkat, bahkan ormas-ormas makin menunjukkan Karena giginya. kemiskinan pasti melahirkan kekerasan. Iya kan? Iya. Nah, kalau saya lihat beberapa waktu lalu di rumah Jokowi itu ada orang protes ijazah, tapi ada juga ketua ormas Hercules datang dan kata-katanya juga sangat menciptakan, berupaya untuk kita ada semacam saya ada di belakang semacam Ya, kayak gitu-gitu kan. Itu yang bagi saya konflik yang tidak produktif. Apa manfaatnya untuk rakyat? Tidak ada. Jadi itu menurut saya lebih karena konflik elit, konflik personal. Nah, cilakanya di Indonesia ini ada gejala bahwa konflik elit itu bukan cerminan konflik kepentingan rakyat. Begitu, betul-betul elit per se antara elit gitu. Nothing to do dengan kepentingan rakyat. Ini kan menurut saya cilaka. Jadi itu sebetulnya menurut saya harus diakhiri. Kita ini harus berdebat, berkonflik gara-gara pertarungan ide bagaimana menyejahterakan rakyat, kan kira-kira gitu. Kalau itu konfliknya, rakyat senang karena yang dikonflikkan itu adalah mereka. Bagaimana caranya mengangkat harkat hidup mereka, kan kira-kira gitu. Dan dalam konteks itu juga saya pikir saya bukan pengurus PDI Perjuangan, saya kader ideologis dan saya Soekarnois. Saya pikir sebagai wujud kecintaan saya sama PDI Perjuangan, menurut saya inilah saatnya PDI Perjuangan mengambil posisi bagaimana kita menjadi penolong rakyat. Jadi menjadi pelayan rakyat maksudnya itu ya? Iya, jadi apapun sebutannya, ya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu kan ada fastabikul khairat lah gitu ya. Semua orang stakeholders di Indonesia harus masing-masing berjuang sekuat mungkin untuk menyejahterakan rakyat, kira-kira begitu. Jadi apapun judulnya, mau disebut penyeimbang atau apa, itu sebetulnya hanya sekedar judul. Tapi yang dibutuhkan kan action. Yang dibutuhkan adalah action, dan action yang dibutuhkan menurut saya sekarang, saran saya bagi PDI Perjuangan adalah datang ke rakyat, meminta maaf ke rakyat, basuh kaki rakyat, dan setelah itu tidak perlu banyak bicara memberikan pepatah-pepatah kepada rakyat. Satu saja PDI Perjuangan minta sama rakyat, tolong rakyat, percaya kami, gunakanlah kami sebagai alatmu, dan betul-betul jadi alat rakyat, bekerja untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan, dan PDI Perjuangan akan besar. Jadi no talk but action. Action. Wah, ini keren nih. Ini momentum ini kalau dipakai, dan itu roh atau semacam DNA-nya PDI Perjuangan itu kan? Ya, dan itu sebetulnya sudah ada di dalam ajaran Soekarno tentang marhainisme itu, tentang Trisakti. Dan jangan lupa, Cina itu besar justru karena menjalankan Trisakti. Jadi ajaran Trisakti Bung Karno karena nggak digunakan di sini, dipakai di sana. Terbukti berhasil ketika dijalankan secara kafah oleh RRC. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Coba dilihat dari 3 tolok ukur itu. Cina menjalankan semua, betul. Dan dalam tempo berapa tahun? Dari tahun 80-an kali ya. Tahun 2012 lah kira-kira. 2012. Ya. 2002 sorry. Xi Jinping sejak Xi Jinping ini aja kita lihat ya. Kang, ini menarik kan, kita kembali lagi bahwa soal utang dan kemiskinan Indonesia ini akan membuat kemarin saya coba ngobrol dengan Bung Kobu Jeko bahwa kenapa utang kita ini banyak sekali, tapi biasa kalau utang banyak itu kan rakyat
gemuk di tengah yang Kang bilang itu makin kesejahteraan makin meningkat, kemiskinan makin nyempit, begitu kan di atas. Tapi kok kelihatannya di bawah ini makin besar. Berarti uang ribuan triliun itu mungkin sekitar 10.000 triliun, belum lagi yang BUMN segala. Kok rugi semua itu gimana ya? Ya, ada beberapa pilihan pembangunan infrastruktur yang menurut saya mungkin kecepatan, ya over investment, jadi returnnya masih jauh. Dan jangan lupa sebetulnya untuk meningkatkan growth itu kan bukan hanya infrastruktur fisik, ya bukan hanya jalan, pelabuhan, jalannya udah bagus, pelabuhan udah bagus, jalan tol dan seterusnya, rel kereta, tetapi suprastruktur politiknya, jadi dalam pengertian birokrasi. Jadi itu yang sebetulnya tidak kita address secara baik, sehingga sebenarnya masih tetap high cost ekonomi. Jadi pemborosan di birokrasi masih sangat tinggi, sehingga ya kita tidak bisa melihat tumbuh sentra-sentra ekonomi baru misalnya, walaupun sudah disediakan jalan, pelabuhan yang gampang, tetapi perizinan masih susah. Kemudian gangguan dari ormas bahkan sekarang kan, begitu. Jadi ini yang harus diadres oleh pemerintah. Sobat Leader, Bung Syarif Bastaman ini dulu tahun 2004 ya menjadi anggota DPR dari 2009 ya. Oh sorry, 2009 sampai 2014 ya. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Barat. Ya. Dan setelah itu beliau tidak ikut mencalonkan lagi menjadi anggota dewan dan memilih menjadi pengusaha. Dan usaha beliau juga cukup maju, dan saya kira disinilah ada Bung Cilik yang benar-benar berjuang berdarah dari bawah, tapi ada juga yang jadi pengusaha di kader PDI Perjuangan ini untuk ikut mendorong yang lemah. Dan beliau melakukan banyak sekali terhadap banyak orang yang membutuhkan dia. Dan Kang, ini menarik, gimana bisnis usahanya di era sekarang ini, Kang? Ya alhamdulillah jalan, karena saya bisnis dan politik dua hal berbeda, nggak ada singgungan. Bisnis saya kan di agribisnis, jadi fokus di bisnis ya? Ya, lebih banyak hari-hari di bisnis. Bicara politik pasti, tapi menjadi anggota, nggak ada rencana pindah partai atau ke partai yang banyak tawaran? Enggak, saya tuh orang yang secara pribadi terlalu dalam saya masuk ke Soekarnoism itu, jadi bagi saya nggak ada relevan, nggak ada untungnya juga, nggak ada kepentingannya juga untuk pindah partai. Dan saya kira semua orang juga sudah tahu lah di jidat saya PDI Perjuangan kira-kira. Tapi orang berebut di event di PDI Perjuangan atau di partai lain, orang kenapa mau ke PDIP itu karena mereka mau cari kekuasaan sesungguhnya. Sehingga kalau nggak dapat kekuasaan mereka cabut lagi gitu kan. Ya itu yang mungkin membedakan. Kalau saya itu tentang konsep kekuasaan kan. Kalau saya mungkin karena saya orang Sunda, jadi orang Sunda itu melihat pengertian kekuasaan itu adalah pengaruh, bukan jabatan, bukan posisi. Dan artinya orang tanpa jabatan pun, tanpa kedudukan itu bisa berpengaruh. Sepanjang dia punya track record baik. Nah, jadi asal orang itu track recordnya baik, maka dia akan berpengaruh. Nah, saya mungkin kayak gitulah. Gua nggak tahu kan, kayak kira-kira gitu. Tapi sebagai kader PDI Perjuangan, mungkin peluangnya lebih banyak kepada kader yang punya yang ada di wilayah kekuasaan, kader partai lainnya. Saya kurang pandai sebagai politisi, sebut saya begitu, atau aktivis politik. Saya kurang pandai bermain politik kekuasaan. Jadi saya cukup di value saja, di nilai-nilai. Eksekutornya siapa tidak perlu saya. Itu saya memang begitu. Tapi runningnya bagaimana? Apa ada hambatan karena
kader PDI Perjuangan itu dimanapun kalau dia bukan wilayah kekuasaan itu sering tidak kurang mendapat ini yang menyenangkan. Memang PDI Perjuangan kan kalau saya lihat karakter kadernya lebih cocok DNA-nya itu oposisi. Jadi ketika beroposisi aktualisasinya itu kelihatan. Gitu. Tapi ketika kemudian menjadi ruler, ya banyak yang terpeleset juga. Iya, oposisi di era SBY saya ngomong juga dengan teman 10 ya, tahun. saya anggota DPR waktu oposisi. Oposisi kan? Dan nikmat sekali. Dan menarik ya. Dan mitra kerja saya Menteri ESDM itu sangat menghormati. Dan bahkan setiap sebelum raker itu pasti akan telepon saya dulu, kira-kira akan diskusi apa. Kan mesti cek orang oposisi pandangannya apa. Iya. Kan selalu begitu di dunia manapun. Kalau yang sudah pendukung mah nggak usah dipikirin lagi. Kalau kan? Jadi pendukung, jadi anggota DPR ya udah kayak Menteri Penerangan aja kan. Iya. Tapi oposisi, oposisi udah bicara belum katanya begitu. Oposisi yang konstruktif. Ya. Jadi kita beradu konsep. Iya. Dan kalau di liberal kan negara-negara namanya punya partai oposisi, apapun bagaimana kalau bisa itu orang besok jatuh gitu kan. Itu pemikiran liberal. Tapi negara-negara kayak Indonesia yang menganut Pancasila dan presidensil kan biasanya pokoknya bersikap oposisi kritis. Kalau bagus ya didukung, kalau ada kecenderungan inkonstitusional kan dikritisi. Kalau harusnya begitu Nah, itu kan ada amanatnya sebetulnya di sila keempat Pancasila. Jadi itu yang perlu kita gali lebih dalam. Di sila 4 Pancasila sebetulnya kan prinsip kerakyatan atau prinsip rakyat berdaulat, prinsip demokrasi kita itu dipimpin. Ada pemimpinnya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Itu jadi hikmat dan kebijaksanaan ini yang harus kita eksplor dari waktu ke waktu. Dalam sekali. Itu adalah aspek kegunaan, kemanfaatan, konstruksi dan seterusnya untuk kebaikan bangsa. Maka sebetulnya harus ada lembaga atau skim apapun itu berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan agar apa? Agar produk keputusan demokrasi kita dari waktu ke waktu, baik itu produk hukum maupun kebijakan pembangunan berkualitas. Untuk apa? Untuk sila kelima. Karena saya selalu menafsirkan bahwa kan sila kelima itu adalah tujuan dari seluruh Pancasila. Jadi hikmat dan kebijaksanaan. Jadi jangan alergi juga dengan mau disebut oposisi, penyeimbang, tetapi harus ada ini. Demi apa? Demi hikmat dan kebijaksanaan. Kalau seperti itu maka diskursus yang terjadi, perbedaan pandangan pada itu bukan personal feeling, bukan persoalan pribadi. Ini adalah semata-mata hikmat dan kebijaksanaan untuk apa? Untuk menyempurnakan konsep. Betul. Ini baru saya dengar ini. Ini baru ini. Pancasila mungkin orang udah hafal sekian lama, tapi yang dimaksud oleh Bung Karno demokrasi terpimpin itu sebetulnya ejawanta dari sila keempat. Bukan dipimpin oleh siapa, tapi dipimpin oleh hikmat. Apa itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita jangan kebablasan kalau sekarang kan menjadi sangat liberal, one man one vote. Tapi untuk apa? Jadi itu untuk apanya itu yang menjadi bingkainya. Ini hikmat dan kebijaksanaan sebagai roh dari oposisi. Jadi sikap penyeimbang atau berada di luar pemerintahan, tapi based on hikmat kebijaksanaan kan gitu demokrasi itu. Jadi jangan sampai kita hilangkan demokrasinya. Demokrasi itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Artinya terjadi check and balances di situ dan dihormati, penghormatan terhadap orang-orang yang bersikap di fraksi oposisi itu satu orang itu punya nilainya tinggi loh. Dan dengan prinsip kita semua memegang hikmat dan kebijaksanaan yang dari waktu ke waktu definisinya kita pertajam, maka kalaupun si beda ini kalah, kita tidak punya hard feeling. Yang penting kita sudah sampaikan pandangan kita. Betul. Legowo.
Oh ya, Iya. sudah betul dia lebih baik. Demi hikmat dan Demi kebijaksanaan. Begitu. Ya, Jangan takut berbeda, Ya. karena itulah esensi demokrasi. saya kira itu yang Bu Mega jalankan selama ini sehingga Iya. walaupun dia tidak bergerak kemana-mana dan Presiden Prabowo datang bersilaturahmi dengan beliau itu tanpa protokol itu saya kira basisnya itu ya. Ya, saya percaya itu adalah sebuah untuk memperkuat kita sebagai satu bangsa. Kita harus guyup, kompak. Kita tidak punya kemewahan untuk sekedar berbicara mengenai kepentingan pribadi golongan begitu. Ini rakyat besok ditunggu bisa makan atau tidak. Ini sangat urgent. Jadi kita memang harus fokus bagaimana menyelamatkan rakyat. Dan bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, ini waktunya PDI Perjuangan mengambil peran ini sebagai alatnya rakyat. Memintalah kepada rakyat, jadikanlah kami alatmu. Kalau perlu ya itu tadi seperti saya katakan, minta maaf, cuci kaki rakyat dulu. Itu ekstrimnya, tapi sebenarnya simboliknya kan banyak tindakan, banyak hal. Sekarang ini struktur penduduk kita kan besar di atas, besar di bawah. Jadi hanya ada dua grup gitu ya, elit dan rakyat. Jadi kelas menengahnya itu sedikit. Padahal kan di suatu negara demokrasi yang maju, sebetulnya kan harusnya bentuknya belah ketupat, di mana kelas menengahnya itu lebih lebar, lebih besar. Dengan itu maka sering disebut kelas menengah sebagai agent of change. Sekarang ini oposisi atau penyeimbang yang ada di rakyat, saya kira siapa? Mungkin cuma Tempo barangkali ya. Padahal aspirasi rakyat kan banyak. Jadi semua yang di ini Tempo dimakannya. Artinya penumpangnya, animonya ini besar sekali. Jadi maksud Kang Syarif ini PDI Perjuangan harus ambil sebagai partai ya, mengambil bagian dari sikap ini. Iya, demi hikmat dan Karena kebijaksanaan demi hikmat dan kebijaksanaan. untuk menjadikan negara ini semakin sempurna, semakin bulat. Iya. Karena ada bolong-bolong. Walaupun ada yang kritisi bla bla bla, kita harusnya tetap cuek saja karena sikap harus educate them bahwa artinya secara so-called quote unquote lah gitu ya, marketing gitu ya, political marketing, slot ini dibutuhkan. diambil Iya. ini momentum ya. Iya, tidak ada oposisi yang saya sebut tadi, mungkin cuma Tempo kan, itu pun cuma bocor-bocor halus saja, bukan bocor besar. Jadi oke lah, kita nggak mengenal partai oposisi kayak di liberal countries. Tapi kita punya sikap check and balances apapun namanya. Nah, jadi kalau katakanlah kalau disebut oposisi itu adalah political position ya. Tapi saya lebih membicarakan barangkali dari sisi ethical position. Nah, katakanlah tidak ada oposisi, tetapi gesture kita, perilaku kita itu memang membela rakyat. This is the time. Ya, tapi kalau oposisi di kelompok besar mereka dibiayai dengan baik. Harusnya kan oposisi kalau bersikap oposisi di parlemen itu walaupun bukan partai bukan negara liberal, boleh nggak itu? Kan harusnya ada kalau kita sebut oposisi. Makanya tidak perlu kita mendiskusikan itu, memperdebatkan itu bahwa tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita oposisi segala macam, itu dalam terminologi politik ketatanegaraan. Yang saya bicarakan adalah ethical position. Ethical position. Posisi etik. Ya. Begitu. Tapi bisa nggak itu dibiayai oleh negara? Oh, itu topik yang lain lagi. Sebetulnya saya cenderung memang semua partai politik itu harusnya dibiayai negara dan dilarang uang swasta masuk. Saya termasuk yang berpendangan seperti itu karena partai politik kan pilar demokrasi, sarana rekrutmen kepemimpinan, negara, pemerintah kan begitu. Tidak wajar kalau itu kemudian di-outsource ke swasta. Jadi harus dibiayai oleh negara. Kalau sekarang kan kemudian jadi industri politik karena banyak investor politik. Iya, itu yang ke depan harus dibiayai. Dengan itu maka secara tidak langsung penyederhanaan partai politik akan terjadi, kemudian merit system di dalam partai politik akan terjadi, akuntabilitas di partai pengelolaan keuangan di partai politik juga pun akan terjadi. Kan kita coba masuk kepada sistem pemilihan umum di Indonesia ini. Karena kalau kita mengenal demokrasi, ada partai itu kan berarti kita berada dalam satu negara demokrasi. Dan di dalam konstitusi kan jelas yang mencalonkan itu adalah partai politik, presiden sebagainya. Dan anggota dewan
kan kemarin ada rame itu soal sistemnya terbuka atau tertutup, iya kan? Kalau saya kok kalau di era otoriter itu tertutup, iya kan? Itu kan karena otoriter dan gampang di ini. Tapi kalau demokrasi tertutup, di era demokrasi, Iya, kader jadi itu sistemnya tertutup sehingga ketua umum itu punya peran Iya. memilih orang, mungkin urutan-urutannya dia tahu, jadi bukan siapa yang bayar. iya, pada ujungnya kemudian akan menjadi sistem tertutup. Ketika partai politik itu dibiayai 100% oleh negara. Itu jadi dari mulai kantor DPC, Ya. DPP, DPD, DPP gitu, kemudian orang-orang yang bekerja di partai dan menjadi kader itu kan ada income. Iya, Dan mereka memang kemudian berkarir secara merit di situ. betul. Lalu kemudian dicalonkan oleh partainya menjadi calon-calon legislatif atau eksekutif. Iya. Jadi ini bisa betul-betul kelihatan meritnya sebagai ajang penggodokan begitu calon-calon pemimpin. Iya. Harus seperti itu. Dan itu yang dimaksud menurut saya hikmat dan kebijaksanaan itu. Jadi bukan demokrasi untuk demokrasi. Jadi demokrasi itu yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan itu tujuannya adalah kesejahteraan rakyat di sila kelima. Iya. Begitu. Endingnya itu. Iya. Dari itu kenapa saya sampai bingung kok ada yang mau ke tertutup, ada yang terbuka kayak kemarin aja. Masih sekarang kebanyakan masih maunya terbuka karena demokrasi for demokrasi. Karena demokrasi kemudian dipandang sebagai industri. Iya. Di industri ya kemudian yang berbicarakan uang. Uang, Sehingga orang yang punya uang itu bisa bypass siapapun, bisa beli suara. Nah, tapi negara kayak Kalau begini kan bisa terjadi garbage in, garbage out kan kira-kira. ya, kalau sistem tertutup di era demokrasi ini, terbuka di era tertutup di era demokrasi ini, kan ketua umum yang terpilih itu pasti orang yang tepat, sangat dihandalkan, sangat dibutuhkan, bukan ayam sayur. Jadi ketua umum dia akan menyusun pasukannya yang akan maju ke Senayan. Berapa orang? Oke, 7 orang atau yang akan dikontestasikan. Tapi sudah diuji melalui etiknya, profesionalismenya. Tidak ada jalan pintas juga. Tidak ada jalan pintas. Jadi nanti kalau konsisten, kali ini dia gugur, tapi ketuanya sudah tahu ini berjuangnya begini, ketekunan kepada partainya kuat secara ideologis dan segala macam, dan kemungkinan 1-2 kali dia bisa gagal, tapi ketiga kali mungkin bisa terpilih. Ya. Tapi kalau terbuka sampai kapanpun 10 kali dia ikut, kalau dia nggak punya fulus ya nggak jadi, Kang. Betul kan? Itu yang terjadi tragikanya. Maka itu saya mengusulkan agar hentikanlah sudah. Tapi ya ini perlu political will. Ini MK ya. Tidak, di DPR, kan di undang-undang politik. Yeah. Jadi kita kemarin kan kayak MK. stress out ke undang-undang Sistem politik. pendanaan politik. Pendanaan politik. Jadi ya undang-undang partai politik dan di dalam bab pendanaan politik. Jadi partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Masuk di APBN, dan itu menurut saya jumlahnya tidak besar. Kayak Sekjen PDIP Pak Hasto. Sekarang memang ada dana dari APBN tentu saja, tapi itu sifatnya kan subsidi, tidak banyak. Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan kan pernah majukan judicial ke MK soal tertutup atau terbuka ini. Tapi sayang sekali kok 1 lawan sekian, ya kan? Jadi memang dan waktunya juga udah mepet sekali. Sehingga kelihatan test case saja. Ya, karena dengan sistem terbuka kan sebetulnya peran partai politik menjadi nisbi sekali. Karena orang kemudian membeli nomor gitu atau membeli seat di situ, nomor berapapun nggak ada masalah, karena kemudian ketika dia punya uang bisa ini. Padahal ya saya cenderung setuju dengan sistem tertutup. Karena partai politik itu harus diperkuat, harus ada penguatan dan institusi. Sistem recall setuju nggak? Sistem recall dalam era demokrasi ini. Dengan sistem tertutup itu iya, karena kekuatan partai politik kuat. Kuat ya. Kuat. Jadi orang tuh kerja benar. Ya. Dan asal semuanya dengan ukuran-ukuran yang merit. Ya, merit ya. Pasti. Kan semua orang yang mau dilempar ke publik untuk dipilih,
dia dilihat etiknya, harus lolos etik yang tadi dibilang, etik profesionalismenya, ya kan? Atau kompetisi. Jadi kelihatan sekali baru. Karena sekarang dengan seperti ini juga tanpa adanya recall PAW, hak PAW begitu ya dari partai, kalau kita ingin bahwa kita tidak boleh like and dislike, sekarang pun like and dislike. Rakyat kan memilih orang karena like kan, tidak memilih karena dislike gitu kan. Jadi sangat subjektif. Faktor subjektif itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Terbuka ini. Saya kan tahu, saya dulu wartawan masih lari-lari tahun 80-an sampai 90-an, 2000-an. Saya itu melihat. Dulu pernah wawancara saya waktu di DPR ya. Iya betul, banyak anggota dewan yang saya wawancara. Dan saya ini kan melihat theatrical of political theatrical itu keren. Ada Pak Tarjo dulu, ada dari Golkar, dari partai-partai yang lain, walaupun menarik sekali untuk kita kawakan. Jadi antara kapan menjadi politisi, kapan menjadi negarawan itu luar biasa mereka. Senyum mereka, langkah mereka, sikap mereka. Dan itu dicontohkan dari zaman Bung Karno, bagaimana Bung Karno diametral beda ideologi dengan kuat, tapi secara sahabat bersahabat, dan ketika bicara soal kepentingan nasional semua bersatu. Kan kayak kita lihat di buku-bukunya Bung Karno juga dan banyak menulis bagaimana partai PKI, Partai Masyumi, Nasir dan Muso misalnya, mereka itu di dalam di konstituasi bertempur, tapi pulang masih tanya istrinya, keluarganya, bonceng pakai sepeda. Lawan dalam politik, kawan dalam kebangsaan dan kemanusiaan. Begitu. Itu Bung Karno. Kalau itu baru mereka bisa mikir wong cilik, rakyat kecil. Kalau sekarang ini udah jadi permusuhan pribadi. Iya. Karena politics for the sake of politics. Yang jadi saya tidak mau masuk ke wilayah itu, perdebatan di media sosial. Adanya media sosial bukan harus dihapus ini internet atau ini YouTube segala macam. Tapi bagaimana menggunakannya ini sebagai edukasi untuk kita berpolitik. Kayak tadi soal bukan demokrasi for demokrasi, tapi hikmat kebijaksanaan ini untuk kesejahteraan sosial itu kan lebih utama. Jadi bersikap oposisi sebenarnya setiap anggota dewan dimanapun itu pasti diperhitungkan dalam satu pansus atau dalam satu panja, pasti tanya gimana, coba cari tahu sikap si A sebagai orang Jadi oposisi. sekali lagi kuncinya adalah kita mengeksplor pengertian hikmat dan kebijaksanaan. Saya selalu bilang hikmat dan kebijaksanaan, walaupun kata-katanya hikmat kebijaksanaan. Tapi itu sebetulnya dua kata yang message-nya beda. Hikmat itu kira-kira pengetahuan kan begitu ya. Kalau kebijaksanaan itu kan kira-kira hati. Jadi otak dan hati. Gitu. Antara ini. Iya. Jadi begitu mengambil kebijakan itu harus ada punya bijak gitu. Iya. Kang, ini menarik ya. Semoga kongres partai itu mereka nanti Partai PDI Perjuangan yang orang lagi nunggu-nunggu kongresnya nanti itu, dia akan mengambil keputusan kan sudah disebut bahwa di situ akan berbunyi apakah beroposisi dengan pemerintah atau menjadi ikut di dalam pemerintahan. Menurut Kang Syarif gimana? Kan ini berarti masih dua hal yang masih belum ada ketegasan walaupun sekarang berada di luar pemerintahan. Saya menduga jalan pikirnya Pak Prabowo dan Ibu Mega dulu ya. Kalau menurut saya beliau ini berdua sudah sangat negarawan. Jadi sebetulnya mau apapun perannya, asal itu untuk kemaslahatan bangsa, untuk kebaikan rakyat, saya kira berdua ini tidak ada masalah karena hubungan personalnya juga sangat baik. Jadi oleh karena itu maka dengan semangat hikmat kebijaksanaan tadi, saya sih sangat berharap bahwa PDI Perjuangan menunjukkan
posisinya yang tegas, tidak abu-abu, sebagai partner pemerintah dengan posisi etik menolong rakyat, menjadi alatnya rakyat. Ya, ya kita berharap memang kayaknya upaya-upaya untuk menghalang-halangi pertemuan dua tokoh ini secara terbuka itu sangat kental sekali sebelum pelantikan presiden maupun setelah. Tapi ternyata terjadi walaupun secara diam-diam. Dan what next kan kita tidak tahu. Tapi semoga Kongres yang PDI Perjuangan itu akan menghasilkan sesuatu yang sikap terhadap pemerintah itu tetap pegang pada hikmat Dan dan jangan kebijaksanaan. lupa, saya kira kita kan tidak bisa teralienasi atau steril dari dunia global, karena kita bagian dari dunia global. Dunia global sekarang platformnya sudah sangat berubah, globalisasi sudah akan berakhir. Jadi sebetulnya sekarang ini ada ada peluang bagi paham nasionalisme, terutama nasionalisme Bung Karno yang adalah nasionalisme demi kemanusiaan, kan kira-kira gitu, untuk lebih bunyi. Karena hampir semua negara sekarang inward looking. America first, China first, Indonesia first, kan begitu. Bukan berarti kita tidak menghargai bahwa dunia ini common heritage of mankind, tetapi saya kira sekarang ini kan semua udah melihat kepentingan pribadi. Semua political policy luar negerinya itu adalah untuk perkuatan posisi dalam negeri. Indonesia ini bukan negara kecil dalam konteks itu. Kita harus bunyi. Dulu saya sudah sampaikan ke Bung juga bahwa tidak sekedar kita turut serta dalam upaya perdamaian dunia, tetapi kita berperan aktif. Jangan lupa, secara demografi pun kita nomor 4 di dunia, secara geografi kita luasan kita nomor 16 di dunia, 2 juta kilometer hampir, bahkan negara kepulauan terbesar, negara dengan laut terbesar di dunia. Kita harus menjadi faktor penentu yang aktif, yang bisa juga mendiktate. Karena sekarang semua orang mencoba mendiktate, begitu. Dan Indonesia saatnya. Dan saya pikir kalau itu bunyi di dalam Kongres PDI Perjuangan, luar biasa. Ya, ini keren. Jadi memang kita berada dalam situasi geopolitik dan ekonomi yang luar biasa, yang berdampak pada negeri kita, yang secara ekonomi. Karena bagaimanapun kita hidup dalam satu negara global, negara yang sudah interconnected, dan Amerika, China, Rusia sekarang tetap menjadi peran. Tapi bagaimana berselancar di antara karang-karang besar ini, kan gitu ya? Dan berselancarnya itu dengan kita sebetulnya untuk bargaining position kita, modalnya adalah Trisakti Bung Karno yang sudah terbukti berhasil dijalankan oleh China. Kan dulu Pancasila juga mau diambil oleh Malaysia, kan begitu. Jadi kita ini punya ide bagus-bagus, tapi menjalankannya kenapa ya sulit sekali ya, kayaknya kok. Konsistensi and persistensi ya. Kan orang punya komitmen, tapi nggak harus konsisten. Dan tekun juga penting, persisten. Dan pengalaman saya bisa melihat orang itu konsisten dan persisten biasanya orang-orang yang punya ideologi kuat. Kalau orang yang tidak belajar ideologi dan tidak menjiwai ideologi, suatu ideologi biasanya tidak konsisten persisten, dia floating sekali. Saya itu waktu saya di Dewa, saya bilang teman-teman, saya punya 3 ilmu. Pertama, istiqomah. Kedua, istighfar. Ketiga, ikhlas. Luar biasa, udah kayak ustadz ini. Mereka bilang saya udah ma'rifat. Itu ilmu. Saya pegang 3 ilmu itu. Saya bilang, jadi kalian mau ngomong apa? Saya ikhlas kok, iya kan? Tapi berjuang tetap, ya kan? Pasti hidup di bumi ini pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kalau memang ada yang nggak suka, bagaimana? Kenapa lu nggak suka saya? Itu aja. Tapi oke lah kalau pikir begitu. Tapi saya selalu melihat setiap orang pasti ada baiknya. Sejelek-jelek satu orang, udah yang ketawa aja kita bergaul. Kalau dia ngomong kita nggak usah bergaul, kan begitu aja. Jadi karena Prabowo bilang satu musuh terlalu banyak, ya kan?
satu musuh itu terlalu banyak bagi dia. Ya. Itu artinya apa? Kan artinya harus how to make friends easily gitu kan. Iya, dan yang dimaksud dengan satu musuh yang terlalu banyak itu, musuh kita cuma satu memang. Siapa? Orang jahat. Terlalu banyak. Memang satu sudah banyak gitu. Oke, saya kira. Jadi Bung, apa namanya? Kita kembali lagi Ya. bahwa di partai politik ini, di PDI Perjuangan ini, bahwa upaya-upaya mau kooptasi walaupun ada, itu siapa kira-kira Kang yang ingin mengambil alih partai ini? Oh, orang yang berhasrat dengan kekuasaan kan iya. banyak gitu ya. Tetapi PDI Perjuangan itu punya mekanisme yang sudah sangat baku. Jadi menurut saya itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi iya, saya pikir siapa yang berani masuk ke kandang banteng mau berak-abrik, bisa gawat itu. Bukan kooptasi barangkali ya, tapi saya kira sebagai kader saya membaca gini. Kita sekarang masih sangat membutuhkan Ibu Mega sebagai living ideology. Iya. Jadi kemudian Ibu Mega bilang, oh sekarang ada orang yang sebetulnya bisa meneruskan saya. Ya. Saya percaya sama dia karena saya paham bagaimana Ya. kuatnya ideologi dia. Oh itu saya sangat Tapi saya kira sangat luar biasa kalau ada seperti itu. dan kalau Ibu Mega itu, saya mengenal sebagai wartawan, saya kan wawancara beliau tahun 99 dan sampai sekarang saya juga sampai tulis disertasi, ikuti perjalanan tanpa henti saya. Saya menunjukkan bahwa ada bagian yang saya setia melihatnya. Dan menariknya adalah kalau yang saya lihat, kalau dia sudah menunjuk siapa, itu kayaknya sampai batin pun dia bikin orang harus menang, dan bergeraknya dari di partai itu semua orang, sehingga orang butuh surat dari beliau itu atau endorse dari beliau itu karena pasti kosnya sedikit pertama secara politik karena dikerjanya gotong royong oleh semua. Tapi coba saya maksakan diri, akhirnya dia kasih juga, tapi ya yuk tanggung sendiri karena memang tidak dari. Nah kita butuh seorang living ideology yang punya tanda tangan itu kan. Dan saya menduga bahwa Ibu Mega masih mencari-cari itu ketika beliau melihat ada berkesimpulan bahwa orang ini atau kader ini sudah sangat siap, ideologinya kokoh, fondasinya kokoh, maka beliau akan berikan itu. Nah itu yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin, hikmat dan kebijaksanaan kan. Karena kalau itulah yang dijalankan di PDI Perjuangan, tidak demokrasi for demokrasi. Kalau demokrasi for demokrasi bisa ambiar ini, begitu. Tapi karena kalau ada karena populer vote gitu ya dengan uang yang segala macam, orang berhasil menggulingkan Ibu Megawati, tetapi dengan ideologi lain kan hancur PDI Perjuangan. Betul. Nah ini terakhir nih Kang, ini ya tadi kita sepakat tidak mau ngomong kongres ya, tapi kita kebablasannya kayaknya masuk juga ke barang itu. Tapi sebagai kader Kang, Anda lihat nggak ada pergerakan semacam return? Ya. Kembali semua. Ya. Dari yang sampai di pinggir-pinggir, begitu mendengar kembali semua kan kayak Kobuk. Ada Kang lihat nggak? Ada semacam homecoming lah sekarang ini. Berasa saya jadi yang lama-lama gitu, yang itu pada kontak gini segala macam, dan kita mulai bicara itu. Mungkin dulu ada rasa tersinggung karena tidak didukung atau jadi, tidak masuk. Sebetulnya kebanyakan yang saya lihat dalam tanda petik kabur gitu ya dari PDI Perjuangan itu lebih karena persoalan sepele yang ketidakpuasan soal kesempatan barangkali, atau memang secara DNA ideologi dia kurang kuat. Tapi yang hardcore begitu ya secara ideologi sekarang ini udah mulai secara batin terhubung kembali, dan saya pikir ini modal luar biasa menjelang kongres menurut saya yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Megawati. Kan ada yang namanya kader indekos, kader free riders kayak gitu, ada supporter, dan ada real kader kan gitu. Nah real kader ini yang jauh itu mereka kayaknya tergerak kembali, dan yang
dulu free riders, tapi dia menjadi militan juga, menjadi, karena begini kan, saya melihat di penelitian saya juga sampaikan berkali-kali bahwa tentara itu yang takut hanya wong ciliknya Bu Mega ini. ABRI ya, ABRI waktu itu di bukunya Aceh Manulang. Itu jadi kalau bersatu kuat itu, wah itu dihormati. Jadi sebenarnya bukan kekuasaan tapi kesetiaan pada ideologi itu tadi. Dan itu banyak. Mungkin mereka sudah tidak ber-KTA ya, tetapi apa namanya, kayak apa iklan itu Intel Inside. Jadi ininya di dalam. Kayaknya promotor Kang Syarif ini kayaknya, bagaimana orang kembali kayak Exodus, kayak orang-orang dari negara Israel, Yahudi itu kembali ke Israel, baru kembali negaranya. Iya kan? Zionis itu. Semua balik kan? Artinya membuat itu negara jadi kalau kader semua yang dulu tersinggung karena kembali semua, kan akhirnya mendidik generasi berikut di partai. Kan kita walaupun nggak ada ini harus jalan terus kan, negara kan butuh partai ini kan, begitu ya. Harus kuat partai. Saya cenderung meyakini bahwa pilar demokrasi harus melalui partai, dan partai harus diperkuat, dan oleh karena itu harus dibiayai negara, diperketat pendiriannya, dilarang pembiayaan oleh swasta. Kalaupun boleh itu harus dengan syarat yang ketat, begitu ya, sehingga partai ini benar-benar berwibawa sebagai tiang demokrasi, sebagai tiang negara. Langkah-langkah apa yang sudah Kang lakukan untuk wong cilik ini tetap kuat walaupun di luar, walaupun tidak dalam struktur partai? Ya banyaklah, tidak perlu dijelaskan, tapi saya kira sekarang sudah mulai kita ini. Tapi kesetiaan itu penting ya. Oh ya, saya kira itu etik pertama bagi saya, loyalitas. Jangan sampai kita berkhianat, kecuali orang mengkhianati. Jangan sampai kita menipu. Kalau lebih baik ditipu daripada menipu, lebih baik dikhianati daripada mengkhianati. Itu prinsip menurut saya. Betul. Saya kira Kang, kita sudah mau akhir nih. Apa kata-kata akhir yang menarik, yang kira-kira pesan yang disampaikan Kang Syarif soal apa PDI Perjuangan yang sedang diobok-obok atau diisukan mau dikooptasi dan atau diambil alih dan sebagainya itu, apa saran Anda atau masukan Anda, dan apa untuk Indonesia ke depan? Ya, saya sebetulnya tidak melihat ada yang mengobok-obok. Nah, itu satu dulu. Yang kedua, seperti tadi saya katakan berkali-kali, bahwa kita tidak punya luxury room untuk kita berleha-leha dan melakukan manuver, political maneuver. Kita betul-betul semua stakeholders bangsa, elit bangsa ini harus berpikir untuk rakyat. Dan khusus untuk PDI Perjuangan, apapun nanti keputusan politiknya, saya menyarankan posisi etik kita adalah segera kita menghubungi rakyat, membasuh kasih kaki rakyat, kemudian meminta rakyat, pakailah kami sebagai alatmu, dan lakukan itu karena rakyat membutuhkan. Gitu. Thank you, Kang. Sobat Leader, demikianlah hampir 1 jam perbincangan saya dengan Kang Syarif Bastaman, seorang kader yang bisa disebut militan juga, tapi berada jauh di luar partai, bukan dalam struktur, tapi tetap setia mendukung ideologi partai yang nasionalis. Saya kira ini menarik. Mari kita ambil hikmah dari perbincangan ini, dan saya beri dulu, sampai jumpa lagi.